Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas Cisco CCNA yang part 2. Itu kita akan membahas bab 6 mengenai Dynamic Routing BGP. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Static Routing, kemudian Dynamic Routing yang EIGRP dan juga Dynamic Routing OSPF. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas yang Dynamic Routing BGP. Nah, di video kali ini kita akan ada beberapa pembahasan teman-teman. Yang pastinya pertama adalah konsep mengenai BGP. Nantinya kita juga akan melakukan studi kasus seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan menggunakan 2 router dan juga 3 router. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep BGP. Nah, oke, di sini kita akan membahas mengenai konsep dari BGP. Nah, kalian bisa lihat di sini ada EIGRP dan juga OSPF. Yang mana sebelumnya untuk protokol EIGRP dan OSPF itu sudah kita konfigurasikan atau sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk EIGRP dan juga OSPF itu dia termasuk IGP ataupun Interior Gateway Protocol. Sedangkan untuk BGP yang akan kita bahas kali ini itu dia termasuknya ke dalam EGP teman-teman, atau Exterior Gateway Protocol. Nah, di sini kalau yang IGP dan juga EGP itu kita bisa sebut seperti ini teman-teman. Jadi kalau IGP itu kita bisa sebut sebagai AS, sedangkan kalau yang EGP itu kita bisa sebut sebagai Inter AS. Nah, untuk AS sendiri itu bisa kita ibaratkan sebagai perusahaan. Jadi di sini AS itu kita ibaratkan sebagai perusahaan teman-teman. Nah, jadi untuk perusahaan atau AS itu kan banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini contohnya ada google.com, kemudian juga ada Facebook, lalu juga pastinya ada Twitter. Nah, di sini untuk perangkat-perangkat tersebut juga pastinya memiliki yang namanya perangkat ya teman-teman. Jadi di dalam perusahaan itu dia juga memiliki yang namanya perangkat. Jadi di antara Google, Facebook dan juga Twitter itu dia pastinya memiliki yang namanya router, server dan lain sebagainya. Yang mana di dalam satu perusahaan itu banyak sekali teman-teman untuk router dan juga servernya. Nah, jadi misalkan di sini untuk yang Google itu untuk AS-nya adalah 100, kemudian untuk facebook.com adalah 200 dan untuk Twitter adalah 300 untuk AS-nya. Jadi untuk AS yang dimiliki di masing-masing perusahaan memang pastinya berbeda ya teman-teman. Di sini Google 100, Facebook 200 dan juga Twitter 300. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwasanya di setiap perusahaan atau di setiap AS itu memiliki banyak sekali untuk perangkatnya. Nah, karena di sini ada banyak, maka kita akan menggunakan yang namanya EGP, yaitu yang digunakan untuk menghubungkan perusahaan atau AS. Nah, misalkan contohnya di sini google.com itu ingin ke facebook.com, kemudian facebook.com ingin ke Twitter, kemudian Twitter ingin ke facebook.com dan juga ke google.com. Jadi di sini untuk menghubungkan antar AS itu kita bisa menggunakan protokol yang namanya BGP. Nah, sebelumnya kalau yang OSPF dan juga EIGRP itu digunakan di dalam perusahaan teman-teman. Misalkan router bertemu router itu bisa dengan menggunakan yang OSPF dan juga EIGRP. Sedangkan di sini misalkan Google itu ingin menghubungkan ke facebook.com dengan menggunakan server dan routernya yang banyak sekali. Nah, itu nantinya kita akan menggunakan yang namanya BGP. Jadi teman-teman, intinya untuk BGP atau Border Gateway Protocol itu merupakan protokol peruteran routing yang dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur tercepat atau jalur terbaik untuk mengirimkan data antar jaringan atau antar perusahaan yang berbeda ataupun antar AS yang berbeda teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konsep dari BGP. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu setup topologi 2 router. Nah, oke, seperti sebelum-sebelumnya di sini kita akan menggunakan contoh kasus. Di sini saya akan membuat untuk topologi 2 router. Nah, di sini saya akan menggunakan atau akan tambahkan router yang 2911. Yang ini. Nah, di sini saya akan ganti namanya. Dia akan menjadi router 1 seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan lagi. Kemudian saya akan tambahkan PC. Di sini saya akan menggunakan PC 1. Saya ganti namanya. Kemudian di sini dia akan menggunakan PC 2. Lalu di sini saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically ya teman-teman. Nah, di sini saya hubungkan dari router ke router 2, kemudian dari router 1 ke PC 1 dan juga dari router 2 ke PC 2. Lalu saya akan coba tulis not IP-nya. Mungkin saya akan percepat saja ya teman-teman. Nanti kalian bisa ikuti saja untuk not IP yang akan saya gunakan. Di sini untuk not IP yang akan saya gunakan akan seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah memberikan not IP untuk jalur router. Di sini untuk router 2 itu ada 2 jalur, kemudian router 1 juga ada 2 jalur. Kemudian di sini juga saya sudah memberikan untuk not IP di PC-nya ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini kita akan mulai untuk pasang IP di masing-masing routernya atau masing-masing perangkatnya. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kita pergi ke menu CLI. Sini kita ketikkan no, lalu enter en dan juga config.
Nah, oke. Di sini seperti yang sebelumnya saya bilang bahwasanya untuk router 1 itu ada dua jalur, yaitu yang mengarah ke PC 1 dan juga yang mengarah ke router 2-nya. Di sini kita konfigurasikan yang mengarah ke PC 1 terlebih dahulu, yaitu di sini menggunakan gig 0/1. Kita ketikkan saja interface gig 0/1, kemudian kita enter, lalu kita masukkan untuk IP-nya. Nah, IP-nya itu yang ini ya teman-teman, yang nantinya akan menjadi gateway dari PC 1-nya. Kita bisa ketikkan 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya jangan lupa yaitu 255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke router 2-nya, yaitu gig 0/0. Di sini kita exit terlebih dahulu, kita ketikkan interface gig 0/0, kemudian kita enter, kita masukkan untuk IP-nya, IP add. Sini dia akan menggunakan 10.1. Kita ketikkan 10.10.10.1. Kemudian subnet max-nya adalah 255.255.0 karena di sini dia menggunakan /24 ya teman-teman. Kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini memang belum aktif karena untuk router 2-nya belum. Nah, oke, di sini untuk router 1 itu sudah kita pasang semua IP-nya. Sekarang kita lanjut di router 2-nya. Kita buka router 2, kita pergi ke CLI, kita ketikkan no, lalu EN dan conf T untuk konfigurasi. Nah, kita akan mulai untuk yang arah ke router 1-nya terlebih dahulu, yaitu gig 0/0. Kita masukkan interface gig 0/0, kita enter, lalu kita ketikkan IP add 10.10.10.2. Kemudian subnet max-nya adalah 255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah aktif. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke PC 2-nya, yaitu yang gig 0/1. Kita exit terlebih dahulu, kita ketikkan interface gig 0/1. Kita enter, lalu kita ketikkan IP add 192.168.2.1, yang mana IP ini nantinya akan menjadi gateway ya teman-teman dari PC 2-nya. Jadi IP ini itu nantinya akan menjadi gateway dari PC 2 yang ini. Kita bisa enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif. Untuk IP di masing-masing routernya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk pasang IP di PC-nya teman-teman. Kita mulai dari PC 1, kita pergi ke menu desktop, lalu IP config. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk IP yang akan kita gunakan. Di sini PC 1 itu akan menggunakan 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet max-nya adalah 255.0 dan untuk default gateway-nya adalah IP yang sebelumnya sudah kita pasang di routernya yang mengarah ke PC 1, yaitu yang ini, gig 0/1 dengan IP ini ya teman-teman. Kita ketikkan 1.1. Nah, oke, di PC 1 sudah, kita lanjut di PC 2-nya. Kita pergi ke desktop, IP config. Nah, di sini kita bisa ketikkan 192.168.2.2. Oke, kalian bisa lihat untuk node-nya di sini dia menggunakan 2.2. Untuk subnet max-nya adalah 255.0. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.2.1, yaitu yang kita pasang di router yang ini, teman-teman. Nah, oke, di sini untuk semua perangkatnya sudah memiliki IP dan juga untuk semua interface-nya di sini sudah menyala ya, teman-teman, atau sudah up semuanya. Nah, jadi seperti itu untuk setup topologi dua router. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi BGP dua router. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan setup topologi dua router yang mana kita sudah memasukkan IP di masing-masing perangkatnya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasi BGP dua router, teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan konfigurasikan di router satunya terlebih dahulu. Di sini kita bisa enter, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan router BGP, kemudian kita tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk BGP itu dia menggunakan autonomous, teman-teman, autonomous system number. Jadi artinya di sini untuk angka ataupun nomor yang kita gunakan di masing-masing routernya itu harus sama, teman-teman. Atau untuk autonomous numbernya itu harus sama di masing-masing routernya. Nah, kali ini kita akan menggunakan angka 1 saja, kemudian kita enter. Nah, jadi di sini untuk router BGP 1 itu untuk angka satunya itu dia menandakan bahwasanya untuk router 1 itu menjadi AS1 ataupun perusahaan 1, teman-teman. Nah, oke, disinilah letak perbedaannya teman-teman dengan OSPF dan juga EIGRP. Jadi di sini kalau yang BGP itu harus memasukkan untuk IP tetangganya. Jadi dia itu harus memasukkan IP tetangga ataupun IP NIC-nya. Nah, karena di sini kita berada di router 1, maka untuk IP tetangganya yaitu IP yang berada di router 2 ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat mana sih IP yang berada di router 2? Nah, yaitu yang ini, teman-teman. Jadi tetangga. Nah, tetangga itu pastinya sampingan ya, teman-teman. Nah, di sini yang samping dari router 1 adalah router 2. Maka untuk IP tetangga ataupun IP NIC port adalah yang ini 10.10.2 milik router 2 yang berada di gig 0/0. Jadi di sini kita bisa tuliskan NIC port, kita bisa singkat dengan NIC,
Lalu kita masukkan untuk IP tetangganya, yaitu di sini adalah 10.10.2 yang ini. Kemudian di sini kita bisa ketikkan tanda tanya. Jadi ini belum selesai teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua opsi atau dua pilihan, yaitu Next Hub Self dan juga Remote AS. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Remote AS ya teman-teman, karena kita akan meremote untuk router 2-nya atau kita itu ingin terhubung ke PC 2-nya. Jadi di sini kita bisa ketikkan saja remote strip AS seperti ini. Kemudian ini juga belum selesai teman-teman, kita bisa ketikkan tanda tanya lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk remote AS itu juga ada yang namanya rank atau rank angka yang bisa digunakan. Di sini kita disuruh memilih ya teman-teman untuk AS of remote network, kita itu mau melakukan AS yang mana ataupun kita ingin terhubungnya itu kemana, ke perusahaan ataupun AS yang mana. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan ya teman-teman bahwa untuk AS ini dia diibaratkan sebagai area dari perusahaan ataupun area dari AS tersebut. Nah, di sini misalkan di router 1 itu dia diibaratkan sebagai AS ataupun perusahaan 1. Nah, maka dari itu karena di router 1 itu kita ibaratkan sebagai AS 1, maka dari itu untuk router 2 itu kita ibaratkan bahwasanya dia itu menjadi AS 2 ataupun perusahaan 2. Jadi di sini yang akan kita remote adalah AS2 ya teman-teman, ataupun perusahaan 2 yang router 2-nya. Kita bisa ketikkan 2, kemudian kita enter. Jadi di sini itu kita sesuaikan teman-teman untuk nickboard yang kalian masukkan. Jadi ketika kalian memasukkan nickboard ini ya, maka untuk AS yang kalian gunakan, untuk remote AS-nya yang kalian gunakan adalah BGP yang berada di router satunya. Nah, di sini karena nantinya untuk router 2 akan kita jadikan sebagai AS2, maka di sini kita untuk remote-nya menggunakan 2 ya teman-teman. Nah, barulah di sini kita dapat mempromosikan atau mengadvertise yang namanya network yang dimiliki router satunya teman-teman. Kita bisa ketikkan saja. Di sini dia akan ada dua network yang dipromosikan, yaitu 10.10.10.1 dan juga 192.168.1.1. Nah, kita mulai dari yang 10.1 terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan 10.10.0 ya teman-teman, karena kita menggunakan network. Nah, di sini ketika kita menggunakan OSPF itu kita harus memasukkan yang namanya wildcard. Nah, tetapi untuk BGP itu kita harus memasukkan yang namanya MAX teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini untuk MAX-nya itu dia menggunakan /24. Jadi untuk MAX-nya adalah 255.255.255.0. Jadi bedanya di sini, kemudian juga ada beda untuk IP yang dimasukkan ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu kita lanjut untuk mempromosikan yang ini. Kita ketikkan network 192.168. Di sini dia menggunakan 1.0. Untuk MAX-nya sama, yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Nah, oke, di sini untuk router 1 itu kita sudah mengkonfigurasikan untuk BGP-nya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan di router 2-nya. Kita bisa buka router 2. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu kita exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan router BGP 2. Kenapa 2? Karena seperti yang sebelumnya sudah saya bicarakan atau yang sebelumnya sudah kita pasang di router satunya, bahwasanya untuk router 2 itu dia akan menjadi perusahaan 2 atau AS2. Maka dari itu di sini kita ketikkan 2 ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan untuk IP tetangganya. Nah, di sini tetangga dari router 2 adalah router 1. Kita bisa tuliskan IP ini. Kita tuliskan 10.10.10.1. Lalu kita akan remote, maka dari itu kita ketikkan remote strip AS. Lalu di sini untuk yang akan kita remote itu adalah di sini kan kita memasukkan untuk IP nickboard dari router satunya. Maka di sini kita masukkan untuk remote AS adalah milik router satunya, yaitu yang mana dia menggunakan AS1 atau dia itu akan menjadi AS1. Maka di sini kita gunakan angka 1, kemudian kita enter. Nah, lalu kita coba untuk melakukan yang namanya promosi IP ataupun promosi network yang dimiliki router 2-nya. Kita bisa ketikkan saja network. Di sini kita akan promosi yang ini terlebih dahulu, yaitu yang 10.10.0. Kita ketikkan 10.10.0, kemudian max 255.255.255.0 karena menggunakan /24. Kita enter. Lalu kita ketikkan untuk network yang mengarah ke PC 2-nya, yaitu yang ini. Kita ketikkan network 192.168.2.1. Max yang digunakan adalah 255.255.255.0. Nah, oke, di sini bukan 2.1 ya teman-teman, tapi 2.0. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk mempromosikan IP di masing-masing routernya ya teman-teman, baik di router 1 maupun di router 2-nya. Nah, oke, di sini saya juga lupa untuk cek. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja, kita coba cek dengan dosho IP BGP
Summary. Kita bisa ketikkan dengan sum saja, kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk nickbor ataupun IP tetangga dari router 2-nya, yaitu IP milik router 1 yang berada di gig 0/0, yaitu 10.1. Kalian bisa lihat yaitu yang ini, teman-teman. Kita coba cek juga do show IP root. Kita coba cek. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada yang B ataupun BGP. Kalian bisa lihat di sini B. B itu artinya adalah BGP. Kalian bisa lihat di sini sudah ada yang 1.0 yaitu yang mengarah ke sini, dan juga sudah ada yang 2.0 yaitu milik dirinya sendiri, dan di sini juga ada yang 10 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk pengujian. Apakah kedua PC ini mereka sudah bisa saling berkomunikasi atau belum? Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih in progress. Kita coba sekali lagi, kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba kebalikannya dari PC 2 ke PC 1. Nah, oke, di sini kita sudah successful ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi BGP 2 router. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu setup topologi 3 router. Nah, oke, setelah tadi kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan BGP dengan 2 router, sekarang kita akan tambah untuk 1 router lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan setup topologi terlebih dahulu dengan menggunakan 3 router. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahi satu lagi, kita menggunakan yang 2911. Kemudian kita tambahkan PC-nya. Di sini dia akan menjadi PC 3. Lalu saya hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically. Saya hubungkan dari router 2 ke router 3, kemudian dari router 3 ke PC 3-nya. Nah, lalu saya akan coba tuliskan not IP. Mungkin saya akan percepat saja, kalian bisa ikuti untuk not IP yang nantinya akan saya gunakan ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk pasang not IP-nya. Nah, di sini untuk router 2 itu dia nambah network baru, teman-teman, yaitu yang 20.1. Kemudian di sini untuk router 3 pastinya dia juga nambah network, atau di sini kan karena dia perangkat baru maka perlu kita konfigurasikan semuanya. Jadi di sini nantinya yang akan kita konfigurasikan adalah router yang nambah network dan juga router yang baru saja ditambahkan. Yaitu kita akan mengkonfigurasikannya di router 2 dan juga router 3-nya saja. Sedangkan untuk router 1 itu tidak perlu ya, teman-teman. Jadi kita perlu konfigurasikan di router yang nambah network dan juga yang baru ditambahkan. Kita mulai saja dari router 2-nya. Kita buka. Nah, di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu. Kita akan coba untuk memasukkan IP-nya di masing-masing perangkat terlebih dahulu, karena di sini untuk yang gig 0/2 itu belum memiliki IP, dan di sini juga belum memiliki IP-nya. Maka dari itu, seperti sebelum-sebelumnya, kita akan memasukkan untuk IP di masing-masing perangkatnya terlebih dahulu. Kita ketikkan interface gig 0/2, yaitu yang mengarah ke router 3-nya. Yang ini kita bisa ketikkan saja, kemudian kita enter, lalu kita masukkan untuk IP-nya. Nah, oke, di sini kita bisa langsung masukkan saja untuk IP yang akan kita gunakan. Di sini dia akan menggunakan IP yang ini. Kita masukkan 10.10.10. Mohon maaf, ini titik 20. Kemudian titik 1, lalu kita masukkan untuk subnet mask-nya, yaitu di sini dia menggunakan 255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown, kemudian kita enter. Nah, oke, di router 2-nya sudah untuk yang mengarah ke router 3-nya. Sekarang kita lanjut di router 3-nya. Karena dia perangkat baru, maka perlu kita konfigurasikan untuk yang mengarah ke router 2 dan juga yang mengarah ke PC-nya. Kita bisa en, lalu config. Nah, oke, di sini kita akan mulai dari yang gig 0/0 terlebih dahulu. Kita ketikkan interface gig 0/0, lalu kita masukkan IP-nya, IPF. Di sini dia akan menggunakan 10.20.2, lalu 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah aktif. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke PC 3-nya. Kita akan menggunakan IP ini, yaitu gig 0/1. Kita exit, kita ketikkan interface gig 0/1 dan kita enter, lalu kita ketikkan IP at 192.168.3.1. IP ini akan menjadi gateway ya, teman-teman, dari PC 3-nya. Kalian jangan lupa. Kemudian kita tuliskan subnet mask-nya, itu 255.0, dan kita ketikkan no shutdown untuk agar dia menyala, teman-teman. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah menyala untuk IP-nya atau untuk interface-nya. Nah, oke, di sini untuk perangkat atau untuk IP di masing-masing PC-nya, mohon maaf, di masing-masing routernya sudah. Sekarang kita lanjut untuk pasang IP di router 3-nya. Mohon maaf, di PC 3 ya, teman-teman. Kita pergi ke IP config. Kita ketikkan 192.168.3.2.
Kalian bisa lihat untuk not yang saya gunakan di sini dia akan menggunakan 3.2. Untuk subnet maxnya jangan lupa yaitu 255.0. Dan di sini untuk default gateway-nya itu dia akan menggunakan 192.168.3.1 yang sebelumnya kita pasang di router yang berada di gig 0/1. Nah, oke, di sini kita sudah selesai teman-teman untuk setup topologi 3 router. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima, yaitu mengenai konfigurasi BGP 3 router. Nah, oke, setelah kita sudah selesai untuk melakukan setup topologi 3 router dan juga sudah kita pasang IP di masing-masing perangkatnya, sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan BGP-nya ya teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya bicarakan, bahwasanya untuk BGP itu akan kita konfigurasikan di router yang nambah network baru, yaitu di sini di router 2 dan juga router yang baru ditambahkan. Kita langsung konfigurasikan saja, kita mulai dari router 2-nya. Nah, di sini kita bisa enter, kita exit. Nah, kita ketikkan seperti tadi, router BGP. Yang mana sebelumnya untuk router 2 itu dia menggunakan 2 ya teman-teman untuk AS-nya, atau di sini untuk router 2 itu kita ibaratkan sebagai perusahaan 2. Jadi di sini kita bisa ketikkan 2, lalu kita enter dan kita masukkan untuk IP tetangganya. Nah, di sini dia tetanggaan juga dengan router 3 ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya untuk tetanggaan ke router 1 itu sudah kita konfigurasikan. Sekarang kita lanjut untuk tetanggaan yang ke router 3-nya. Kita bisa ketikkan saja NIC. Di sini yaitu untuk tetangganya atau untuk NIC-nya itu dia menggunakan IP 10.10.20.2. Kemudian kita ketikkan remote AS. Nah, di sini untuk router 3 itu dia akan dijadikan sebagai AS3 ataupun perusahaan 3. Maka dari itu di sini untuk remote AS-nya itu bisa kita ketikkan 3 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita bisa promosikan untuk IP-nya, yaitu di sini dia nambah network baru yang gig 0/2 dengan IP 20.1. Kita bisa promosikan network 10.10.20.0, kemudian kita masukkan untuk max-nya yaitu 255.255.255.0. Kenapa? Karena menggunakan /24. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini untuk router 2 sudah selesai karena dia hanya nambah satu network saja teman-teman, yaitu yang gig 0/2. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan BGP di router 3-nya. Kita buka router 3. Nah, oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router BGP. Kemudian kita ketikkan 3. Kenapa? Karena di sini untuk router 3 itu dia akan menjadi perusahaan 3 ataupun AS3. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP tetangganya, yaitu di sini IP tetangga dari router 3-nya adalah router 2 yang berada di gig 0/2 dengan IP 10.10.20.1. Lalu kita ketikkan remote AS. Strip AS, yaitu di sini kita akan menggunakan ini yang berada di router 2, yang router BGP tadi yang berada di router 2 itu kita menggunakan 2. Jadi di sini untuk remote AS-nya itu kita menggunakan 2 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini kita bisa konfigurasikan atau selanjutnya kita bisa promosikan atau mengadvertise untuk network yang berada di router 3-nya. Di sini dia memiliki 2 interface, yaitu yang gig 0/0 dan juga gig 0/1. Kita bisa ketikkan saja network, kita mulai dari gig 0/0. Kita ketikkan 10.10.20.0. Kemudian kita masukkan untuk max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita lanjut untuk mempromosikan atau mengadvertise yang mengarah ke PC 3-nya, yaitu yang ini. Kita ketikkan 192.168.3.0. Dan max-nya adalah 255.255.255.0. Nah, oke, di sini sudah kita promosikan untuk di router 2 dan juga router 3-nya. Saya akan coba cek show IP BGP SUM atau summary. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada untuk IP NICBOR yang ini teman-teman, atau IP tetangga yang milik router 2-nya. Kita coba cek juga show IP route. Kita coba cek jalurnya. Nah, oke. Kalian bisa lihat di sini sudah ada yang B atau BGP. Di sini sudah ada yang 10.10.0 yaitu yang arah sini, teman-teman. Nah, yang arah sini. Kemudian di sini sudah ada 192.168.1.0 yaitu yang mengarah ke PC 1 dan juga di sini sudah ada yang mengarah ke PC 2-nya yaitu yang ini. Nah, oke. Di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan BGP 3 router. Nah, sekarang kita adalah waktunya pengujian, teman-teman. Kita akan coba dilihat terlebih dahulu. Kita akan coba uji. Misalkan dari PC 2 ke PC 3. Nah, kalian bisa lihat di sini masih in progress. Kita coba sekali lagi. Dari PC 2 ke PC 3. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3.
Nah, oke, di sini juga successful teman-teman. Jadi ketika kita coba kebalikannya pun artinya dia akan sudah successful. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasikan untuk dynamic routing BGP-nya ya teman-teman. Nah, kayak di sini semuanya sudah successful. Nah, jadi di sini tuh sama teman-teman seperti di video sebelumnya yang dynamic routing. Bahwasanya untuk konfigurasinya itu hanya akan kita lakukan di router yang nambah network baru dan juga router yang baru kita tambahkan. Jadi untuk router yang tidak memiliki network baru atau tidak ada network barunya, kita tidak perlu konfigurasikan teman-teman. Seperti tadi, karena yang nambah network baru adalah router 2, maka yang kita konfigurasikan adalah router 2-nya. Kemudian network yang baru kita tambahkan atau perangkat yang baru kita tambahkan yaitu router 3-nya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi BGP 3 router. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab dynamic routing BGP. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.